Kabar duka datang dari dunia hiburan. Ayahanda aktor Dimas Seto, yaitu Syafruddin Rahman Latif, meninggal dunia pada hari Sabtu kemarin. Pemeran film Cinta Subuh itu mengungkapkan jika sang ayah meninggal dunia lantaran terkena serangan jantung dan penyakit stroke yang dideritanya. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Syafruddin sempat mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Selain penyakit stroke yang dideritanya, diketahui ayahanda Dimas pernah terkena demam berdarah dan tepatnya 8 bulan yang lalu. Dari situlah kondisi sang ayah terus menurun drastis. Meski ditinggal oleh orang yang sangat dicintainya, pria yang kini berusia 42 tahun itu tampak begitu tegar saat mengiringi prosesi pemakaman sang ayah. Maka, seperti inilah detik-detik meninggalnya ayahanda Dimas Seto sebagaimana yang ia ceritakan. Yang memang sebenarnya sudah lama beliau derita ya. Terus 8 bulan yang lalu pernah banget Delta lagi tutup gitu. Terus karena beliau sebuah distribusi dulu tidak kembali lagi seperti semula ya, fisiknya penurunannya drastis sekali, komunikasinya, keseimbangan ya, Qadarullah pekan lalu hari Senin ya beliau serang stroke ya dan serangan jantung akibat stroke yang diderita karena beliau tidak di Senin ya kami bawa ke jadi setelah awal-awalnya terus langsung masuk ke ICU ya alhamdulillah sudah selesai di hari Sabtu ya 24 ya ada asa beliau pulang itu sih kira-kira ya kalau bicara hikmah ya dibalik ini semua yang kalau dilihatkan adalah kematian itu bisa umum ya. Kemarin kami baru kajian juga teman kami yang 17 tahun tapi sekarang ada kami yang ini memang kami diantaranya ya tinggalkan naik ya tidak hikmahnya diambil seperti itu tapi ya, kami tidak sedih tapi bahagia ya kami bisa berhasil juga. Alhamdulillah keluarga berkumpul bersuka semuanya di situ. Jadi hasil itu lepasnya Muslim ya sebagai anak berkewajiban itu talkinkan ya membimbing beliau la ilaha illallah seperti itu ya. Alhamdulillah ikhlas dan sama semua kita akan bertemu nanti ya. Jalannya Allah seperti itu kasih ketenangan-tenangnya proses insyaallah apa ya dipermudah lah ya. Baru pertama kali melepas orang dari kondisi berat sampai apa ibaratnya melepasnya ya melepas baru sekali dan ayah itu lagi ayah saya ngeliat prosesnya banget tapi alhamdulillah kami mendampingi semua akhirnya ayah juga terakhirnya sambil pada asar cuma tarikan nafas dikit aja gitu kami lihat itu bisa semua kayak di film-film. Kalau dari Kak Dimas sendiri ada firasat nggak sih Mas sebelumnya firasat ya karena kondisi ayah juga sudah lumayan sepuh ya dengan beberapa macam penyakitnya pasti sebagai anak pasti ada firasat ya khawatir ya berusaha untuk menjaga lebih ekstra hati-hati jangan sampai dia dan itu semua saya adalah bakti kami kepada orang tua berarti kami merasakan banget sekarang kehilangan tuh rasanya tuh benar kata orang yang memang punya orang tua tuh benar-benar lah apa ibaratnya dalam tanda kutip manfaatkan ya momen itu sebaik-baiknya tapi nanti setelah sudah nggak ada orang tua nyeselnya pasti akan ya kami dulu sering banget didengerin gitu jadi nyesel segala macam tapi benar kami sekarang merasakan itu gitu
ya sosok seorang ayah, yang insya Allah ya firasat itu ya pada akhirnya ya kami balikan lagi lebih ke balikan lagi ke doa, minta keselamatan, minta kesehatan, minta keberkahan hidup, gitulah paling balikin ke situ, bukan sesuatu yang ya kita semua kan pada akhirnya tinggal menunggu waktu ya. Meninggalnya Ayahanda Dimas Seto meninggalkan cerita lain yang begitu membekas bagi keluarganya. Sebab sebelum sang ayah menghembuskan nafas untuk terakhir kalinya, Dimas menuturkan jika firasat kepergian sang ayah tercinta sudah ia rasakan sebelum Ayahanda meninggal dunia. Ia sempat meminta anggota keluarganya untuk berkumpul. Tak lama setelah itu, Ayahanda tercinta menghembuskan nafas yang terakhir untuk selamanya. Tidak hanya itu, Dimas juga menceritakan pengalaman spiritual yang dialami ayahandanya yang sempat sakit keras hingga harus dirawat 14 hari lamanya. Namun, tiba-tiba sang ayah kembali sehat. Sejak saat itu, Dimas menyaksikan ayahandanya tampak begitu rajin dalam beribadah. Itu terjadi 12 tahun sebelum ayahandanya meninggal dunia. Lantas, seperti apakah kesedihan Dimas Seto dalam melepas kepergian ayahanda tercinta? Enggak sih, paling cuma itu tuh pakai nasi itu ada ganggu sama motoriknya bicaranya ya. Jadi bicara tapi saya sedih ya pada saat itu masukin selang di makanan hidungnya itu sakit ya sampai ke lambung. Dia pasti ngomong mulai lokasi gitu, tapi ngomong yang lain nggak bisa gitu. Insya Allah saya tenang di situ. Terus kalau satu lagi 2 hari ya sebelum meninggal, dia minta yang jaga pada saat itu karena ACU nggak bisa selalu ditungguin, cuma 1 orang bisa nungguin, bilang jaga mana. Video call ke adik saya cuma bilang mana, ayo kumpul semua. Cuma gitu hari Jumat ya, Jumat subuh bangun tiba-tiba langsung bilang besok kumpul semua gitu, ngomong gitu. Akhirnya sampaikanlah ke kami, saya kakak ya benar itu kami rencananya mau berangkat ke Pekalongan, ada firasat apa nih mau ayo kumpul semua, ngomongnya bisa jelas gitu ya. Ya udahlah, ada dari Bandung datang, benar tiba-tiba pas Sabtu pagi ditelepon saturasi oksigennya 50 ya, tanpa alat bantu pada oksigen maksimal cuma 80 juga. Ya itulah proses desis makin turun. Paling tandanya itu ya, minta kumpul semua benar-benar nggak ada yang tunggu lagi, kumpul ya udah perlahan proses cuma 1 jam itu selesai. Apa yang terjadi almarhum 13 tahun lalu itu menjadi proses saya terjadi biar secara pembelajarannya buat kami. Buat saya pribadi 13 tahun itu tahun 2008 saya menikah. Ayah itu terkena virus TORS namanya, tokso merah apalah semuanya. Dia menyerang saraf dan mengakibatkan dia koma tahun 2008. Koma total 14 hari di rumah sakit. Semua hidupnya sudah pakai ventilator. Sakit banget. Pada saat itu hari Jumat dokter sudah bisa dalam sisi medis tidak terbantu lah gitu ya, bisa dibilang gitu. Akhirnya keluarga ngambil keputusan ya pas akhir diserahkan lagi untuk mencabut alat ventilator karena sudah tidak berfungsi, jadi cuma mesin doang. Adalah kerabat yang bilang tahan dulu sampai Senin gitu kan,